Hendak menyantap si buah kelapa, mendapat kuntum hati gembira. Awal ucap baca bismillah. Assalamualaikum pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kidal bernama Kuyang hendak memanjat si pokok kemiri. Tak kenal maka tak sayang, bolehlah kami kenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Leo Anggara dari kelas PAI 3D dengan NIM 2111107, yang mana pembuatan video ini ditunjukkan untuk menyelesaikan UTS ataupun ulangan tengah semester psikologi psikologi belajar pendidikan agama Islam yang diampu oleh Ibu Miska. Nah, baik, di sini saya mengambil judul yang berjudul metode psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita membahas ini, kita perlu ketahui juga bahwa metode pembelajaran. Nah, makna dari metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan oleh pendidik supaya si peserta didik ini mudah mendapatkan ilmu yang disampaikan. Jadi lebih efektif dari sekian banyak metode yang diketahui. Maka seperti yang dalam RPS tadi kemarin yang dikirimkan oleh Ibu Miska kemarin, bahwa kita mengambil metode konvensional dan metode integrasi. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa metode konvensional dan metode integrasi ini saling bertolak belakang, tetapi tidak menutup hubungan mereka. Bagaimana seperti itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama itu metode konvensional. Metode konvensional adalah suatu metode yang digunakan oleh pendidik kepada peserta didik yang hanya menggunakan satu metode saja, jadi monoton, dan kebanyakan peserta didik bersifat pasif, tidak aktif. Nah, maksud dari metode konvensional ini pada saat sering digunakan pada waktu sekitaran SD itu masih menggunakan metode konvensional. Mengapa dengan demikian? Karena guru menyampaikan apa yang telah diberikan ataupun teori-teori, tetapi tidak adanya sesi tanya jawabnya. Langsung pendidik memberikan teori-teori, diterima, sudah selesai pembelajaran. Itu yang dinamakan metode konvensional. Dan metode konvensional ini kelebihannya, apabila pembawaan si guru tadi itu menarik ataupun ada diisi dengan candaan-candaan, maka kemungkinan peserta didik mudah menerima apa yang disampaikan. Tapi kemudian tergantung pendidiknya lagi, bahwa pada saat pembawaan metode konvensional itu, kalau pendidiknya itu monoton, tidak ada selang-seling canda rianya, maka pembelajaran itu terasa membosankan. Itulah merupakan kelemahan dari metode konvensional. Seperti yang tadi, maka didapatlah dari ciri-ciri dari penjelasan tadi, bahwa yang pertama, peserta didik itu bersikap pasif, tidak aktif. Lalu itu pemberian hanya teori-teori, tidak ada kompetisi atau persaingan antar murid. Nah, kemudian penguasa sepenuhnya dalam kelas tersebut adalah seorang guru. Jadi dari setidaknya ada lebih dari ciri-cirinya, tetapi kita ambil 3 dari penjabaran yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya metode integrasi. Ya, dari integrasi saja sudah kita ketahui bahwa persatuan. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa metode integrasi adalah pencampuran atau persatuan beberapa metode menjadi dalam satu kali pertemuan, kalau kita bicara ke dalam sistem belajar ya. Maka kenapa kok bisa demikian? Nah, dinamakan metode integrasi dikarenakan pada saat satu pertemuan kita menggunakan banyak sekali, lebih dari satu ataupun lebih dari 2 metode yang digunakan pada pertemuan tersebut. Contoh, pada saat kita presentasi, maka kita
bisa mendapatkan satu metode ceramah, kedua metode demonstrasi, ketiga metode tanya jawab. Nah, terjadilah beberapa tiga metode ini disatukan dalam satu pertemuan yang disebut dengan metode integrasi. Nah, metode integrasi ini ciri-cirinya apa? Kita memancing interaksi peserta didik. Jadi ini berbeda sekali dengan metode konvensional yang monoton terhadap hanya kepada si pendidik, tidak kepada peserta didik. Nah, lebih efektifnya karena tadi kita mengingat bahwa metode konvensional itu efektif apabila pembawaan si pendidik. Nah, kalau untuk metode integrasi ini, pembawaan pendidik tidak mempengaruhi karena bisa menggunakan metode-metode lain. Nah, maksudnya begini gimana? Pada saat pembawaan guru itu membosankan ataupun yang lain, dia bisa memberi pertanyaan kepada peserta didik. Nah, disinilah terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik, yang mana ini memang perlu dalam sistem pendidikan kita. Lalu kita kembali, itu saja penjelasan dari metode konvensional dan metode integrasi secara umum, dan kita telah lagi bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, mereka ini saling bertolak belakang. Nah, dari saling bertolak belakang ini, tapi mereka mempunyai hubungan. Hubungannya apa? Jadi gini, mereka saling bertolak belakang. Yang konvensional itu hanya menggunakan satu metode dalam sistem pembelajarannya, tetapi yang integrasi itu menggunakan dua atau lebih metode yang digunakan. Nah, itu merupakan tolak baliknya, bertolak belakang ya. Tapi kemudian ada hubungannya. Metode-metode yang digunakan dalam sistem pelajaran konvensional itu bisa ataupun dalam integrasi itu termasuk salah satu. Misalnya di sebuah sekolah, si guru itu menggunakan metode ceramah. Ini konvensional karena tidak ada tanya jawab. Kemudian di sekolah lain ada seorang guru menggunakan metode ceramah, tetapi ada diselingi tanya jawab ataupun disertai dengan dokumentasi. Nah, ini kan integrasi. Jadi maksudnya ada persamaan, yaitu ceramah itu. Itu hubungannya saling berhubungan tetapi bertolak belakang. Itu yang dimaksudkan oleh saya tadi. Nah, mungkin cukup saja pemaparan materi yang disampaikan oleh saya. Dari jauh menjunjung Luli, dari dekat menyusun sembah. Mohon saya maaf diberi atas segala silap dan salah. Saya tutup. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.